Dan pemirsa, Prabowo Subianto telah menerima ucapan selamat dari sejumlah pemimpin dunia. Tapi pemerintah Amerika Serikat masih menunggu penghitungan resmi oleh KPU. Lalu bagaimana pejabat dan pengamat AS memandang pemilu di Indonesia? Dan berikut kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menyatakan selamat atas diselenggarakannya pemilu di Indonesia pada 14 Februari dan menyatakan siap bekerja sama dengan Presiden dan Legislatif baru Indonesia. Ucapan selamat juga datang dari Kepala Komite Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, Senator Ben Cardin, yang memuji komitmen rakyat Indonesia terhadap proses demokrasi yang menjadi nilai yang sama-sama dianut Indonesia dan Amerika. Sementara ucapan selamat kepada pemenang Pilpres menunggu penghitungan resmi dari KPU. Menurut penasihat Gedung Putih, menjawab pertanyaan VOA. We will respect the vote and the voice of the Indonesian people. Proses rekapitulasi penghitungan suara KPU baru selesai paling lambat 20 Maret 2024. Tetapi hasil hitung cepat alias quick count mengunggulkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Seperti juga di tanah air, banyak pihak di Amerika Serikat tadinya memperkirakan pemilihan umum di Indonesia bisa berlangsung 2 putaran, dengan pemilihan putaran kedua pada Juni. Tapi bila hasil quick count akhirnya dibenarkan oleh hasil resmi pemilu, maka pemilu presiden dan pemilu legislatif akhirnya hanya memerlukan 1 putaran. Sebagian pengamat khawatir dengan kebijakan Presiden baru Indonesia ke depan. Until he became defense minister, he continually denigrated Indonesian democracy, going back to being Suharto's enforcer. And he also openly denigrated some of the progress that had been made in regional and local elections, wanted to roll that back. And he presented himself very much as someone who would centralize power around himself. None of which is like a very good sign. Tapi Alan Nairn, wartawan investigatif yang telah lama memantau perkembangan di Indonesia, tak terlalu terkejut dengan hasil pemilu. First, I wasn't surprised that he was declared the winner because President Jokowi, the incumbent civilian president, threw the full power of the Indonesian state behind General Prabowo to elect him. Meski demikian, Alan Nairn memperkirakan respon internasional juga tak akan terlalu mengejutkan. I think the way that governments will react is the way they usually react, which is in a very cold, cynical, calculating way. And if they see that someone has the power, then they will deal with him regardless. It probably will not. It's unlikely that it will because the international governments make the cold power calculation. Sementara warga Indonesia di Amerika juga memiliki beragam respon. Jadi alhamdulillah kita sangat bersyukur di Washington DC dan bahkan saya dengar juga dari teman-teman saksi di KJRI lain di Houston, di LA itu Ganjar nomor 1. Walaupun dengan quick count di Indonesia terbalik, at least kita sudah fokus, kita sudah berusaha, kita hanya bisa berdoa dan menunggu hasil dari KPU. Jujur saya cukup kaget melihat hasilnya karena sangat tinggi. Yang penting kita semua harus tetap optimis mendukung siapa yang terpilih nanti. Walaupun kita nggak setuju sama mereka, kita juga harus mengkritik dari luar kalau misalnya kita nggak termasuk di dalamnya. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.